Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak dan diharap sekalian semua sehat. Sebelum kita melanjutkan materi ke bab 7 tentang lingkaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, kita lanjutkan materinya. Setelah kemarin sudah menyelesaikan satu materi, yaitu bab 6 kalau di buku paket tentang Pythagoras, kita melanjutkan ke bab 7 tentang lingkaran. Di buku paket di halaman 53. Sebetulnya lingkaran ini materi SD juga sudah ada ya. Kalian pasti sudah mengenal apa itu lingkaran. Pada pembelajaran kali ini terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Jadi kalau sudut pusat, sudut keliling di SD juga belum, panjang busur sama luas juring juga belum. Tapi kalau ingin belajar tentang luas juring sama panjang busur, kalian harus bisa atau harus menguasai keliling lingkaran dan luas lingkaran. Yang kedua, 3.8 menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Yang ketiga, 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, luas juring lingkaran serta hubungannya. Jadi 3.7 dan 4.7 ini berhubungan ya. Kalau 4.7 penyelesaian masalahnya. Yang 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi ini Pak Dendi pisah atau jadikan dua pembelajaran. Yang pertama, hari ini kita belajar tentang sudut pusat, sudut keliling, panjang busur dan luas juring. Tapi sebelumnya kita mereview, mengingatkan kembali unsur-unsur pada lingkaran. Mengenal lingkaran dulu, unsur-unsurnya ini lingkaran. Kurva tertutup, kalau buka ini bukan ya. Di lingkaran ada apa aja sih unsur-unsurnya? Nah, kita bahas dulu nih. Di buku paket halaman 61. Ya, 61. Awal-awal. Yang pertama kita bahasnya mungkin di sini tidak ada ya. Yang pertama itu ada titik pusat. Titik pusat itu yang mana sih? Titik pusat itu yang tengah. Ini. OPQ itu semua titik pusat. Setelah itu yang kedua, biasa kalian udah mendengar jari-jari. Dari tengah ke pinggir itu namanya jari-jari. OD, PM, QS ini semuanya jari-jari. Kalau diameter yang mana Pak? Diameter itu dari pinggir ke pinggir melewati titik pusat. Itu namanya diameter. Berarti di sini DB itu diameter, MC diameter, SU juga diameter. Besarnya diameter berarti panjangnya diameter berarti 2 kali dari jari-jari. Kalau jari-jarinya 5 berarti diameternya 10. Kalau diameternya 20, jari-jarinya separuhnya, jadinya 10. Kayak gitu. Tali busur itu dari pinggir ke pinggir. Loh Pak, kok mirip kayak diameter? Iya. Jadi kalau tali busur terpanjang itu namanya diameter, karena paling panjang dia kalau melewati tengah. Kalau tali busur nggak harus melewati tengah. Pokoknya dari pinggir ke pinggir kayak gini namanya tali busur. Tali busur FE, tali busur RI, dan tali busur SU. Ini juga bisa disebut diameter yang warna merah ya. Terus ada apotema. Apotema itu yang mana? Apotema itu dari titik tengah ke tali busur tadi itu. Yang warna merah ini. Apotema. Oke, sama apotema. Kipe.
Nah, terus ada yang namanya busur atau sendiri tadi. Busur itu yang mana? Busur nih ya. AD, ini busur yang besar namanya minor. Kalau yang kecil namanya mayor. Terus juga ini ada busur juga setengah lingkaran. Kalau di gambar yang ini ya enakan gini. Ini kan tali busur tadi, FE ini. Berarti yang lengkung ini namanya busur. Busur, ini tali busur. Kayak panah sama apa namanya? Busur panah sama tali panahnya gitu berarti. Terus ada juga juring. Juring itu yang mana, Pak? Ini juring namanya. Yang warna merah ini. Kayak apa namanya? Kalau kita biasa belah semangka ya, bentuknya mirip kayak gitu. Kalau yang besar namanya busur yang minor, kalau yang kecil minor, yang besar mayor. Ini setengah. Terus ada tembereng. Tembereng itu berarti dia dibatasi sama tali busur dan busurnya ya. Ini busur, sini tali busur, ini tembereng. Ini tembereng besar mayor, ini setengah. Bisa bedain antara juring sama tembereng. Berarti kalau juring tadi dibatasi dua jari-jari sama busur ya. Kalau tembereng dibatasi busur sama tali busurnya, itu aja. Terus kita bahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu gimana sih? Sudut pusat itu berarti ada dua kakinya, bentuknya jari-jari gini, dia nempelnya ke pusat lingkaran, titik pusat. Nah, ini sudut pusatnya sudut AOB, yang ini JPG, kalau ini kaki J. Sudut kelilingnya belum ada ini. Bentar, tak carikan referensi lain. Sudut pusat dan sudut keliling ini. Nah, ini contohnya pada gambar ini di halaman berapa ini, Rek? 18 ya. Di halaman 18. Di sini fokusnya gambar yang ini. AEJ ini namanya sudut pusat. Karena dia pucukannya ini nempel ke titik pusat. Sudut keliling yang mana, Pak? ABC ini namanya sudut keliling. Ya. Nempelin di pinggirnya, sudut keliling. Untuk besarnya, hubungannya sudut pusatnya itu dia besar sudutnya 2 kali besarnya sudut keliling, gedean sudut pusat, intinya gitu. Seandainya AEC ini sudut pusatnya dia 100 nilainya, berarti ABC sudut keliling yang muncul ini berarti 50. 100 dibagi 2. Kalau yang diketahui sudut kelilingnya, Pak, berarti sudut kelilingnya seandainya 50, ABC-nya berarti sudut pusatnya berapa? Ya kalian 2. 50 kali 2 jadinya 100. Itu aja masalah sudut pusat dan sudut keliling. Lah, ini sudut pusatnya BOA, sudut kelilingnya ada 2 ini, BCA sama BDA. Besarnya gimana, Pak? Masih ini miring-miring kayak gini, Rek. Besarnya dia sama, sudut kelilingnya itu besarnya sama. Seandainya yang diketahui di sini ACB berarti yang ini ya, itu 47. AOB-nya berapa? Berarti tinggal ngalihkan 2. AOB yang sudut pusat besarnya dikali 2 aja. 47 dikali 2 ini. 2 kali besar ACB. Berarti 47 kali 2 94. Terus besar ADB. ADB kan sama-sama, ADB kan ini sama-sama sudut keliling. Ya besarnya juga sama ini. Nggak usah dihitung, berarti sama-sama 47. Beres sudah. Kayak gitu aja. Terus sudut yang paling besar ini, yang menghadap ke diameter itu besarnya pasti 90 derajat. Habis ini Pak Dendi terangin tentang panjang busur sama luas juring. Tapi sebelumnya kita review lagi, ingat-ingat lagi luas lingkaran sama keliling lingkaran ini dulu. Jangan lupa ya, nyari keliling lingkaran ada 2 caranya.
Kalau pakai jari-jari kita pakai 2 PR, kalau kita pakai diameter kita pakai πd, pi kali diameter. Pi nya sendiri ada dua macam, kita bisa pakai 22/7 atau 3,14 kayak gitu. Contohnya kayak gini, di sini jari-jarinya 14, berarti kelilingnya berapa? Berarti kita pakai 2 PR, 2 kali pi nya 22/7 kali R nya 14. Pak, kenapa pakai 22/7? Karena di sini ada pembaginya. Maksudnya gimana? 14 bisa dibagi 7, berarti kita pakai 22/7 aja. 14 sama 7 coret, berarti 14 bagi 7 2 ya. 2 kali 2 2 kali 2, 2 kali 2 2 4 kali 2 berarti 88 kayak gitu. Terus tak jelasin lagi yang luas lingkaran. Ini luas lingkaran ada dua juga, kita bisa pakai PR kuadrat atau pakai 1/4 πd kuadrat, tergantung dari soalnya. Yang nomor 1 ini suruh nyari jari-jarinya, ntar dulu kita coba yang B dulu. Sebuah lahan berbentuk lingkaran diameter 80, dibangun waduk, ditanami rumput di tepian. Rumput yang mengelilingi 5 meter, lebarnya 5 meter. Jika biaya luas lahannya dulu, kita fokusin aja. Luas lahannya ini tadi diameter 80 ya, terus jari-jari ini berarti separuhnya ya, 40. Luas lingkarannya nanti berarti PR kuadrat, karena di sini ada R ya. Kita pakai 3,14. Kenapa kok 3,14? Karena di sini 40 nggak bisa dibagi 7. Berarti kita pakai 3,14 gitu aja intinya. Atau yang kedua, luas waduk, kita pakai yang diameter. Kenapa diameter? Di sini apa namanya? 80. Di sini kenapa 7? 70 ya. Karena di sini mengelilingi waduk memiliki lebar 5 meter. Karena di pinggirnya 5 meter, yang pinggir sini juga 5 meter, berarti udah dikurangi 10 meter ya. 70 kurangi 10 jadi ini 80 kurangi 10 jadi ini tinggal 70 meter. Itu penjelasannya. Kita pakai diameter, berarti kita pakai 1/4 πd kuadrat, 1/4 kali pi nya 22/7 kali 70 kuadrat. Nah, kita pakai 22/7 karena di sini 70 bisa pakai 7. Intinya kayak gitu. Ada nanti nggak terlalu banyak jelasin tentang ini. Ini dikit aja udah tak bahas. Jari-jari yang luasnya 900 pi. Berarti kalau pengen nyariin jari-jari luas lingkaran pakai jari-jari, berarti kita pakai PR kuadrat. Nah, luasnya kita tulis 900 pi sama dengan PR kuadrat. Pi coret sama pi habis, berarti tinggal 900 itu sama dengan R kuadrat. Kuadrat pindah ruas jadi akar. Akarnya 900 berapa? Jadi ini 30. Oh, jari-jarinya 30. Intinya kayak gitu. Kita sekarang bahasnya fokus ke panjang busur, luas juring, sama luas tempereng di halaman 19. Panjang busur dulu. Jadi panjang busur sama luas juring ini gampang pengerjaannya. Kenapa gitu? Kalau panjang busur perbandingannya kayak gini, besar sudut pusat sama besar sudut satu lingkaran 360 derajat yang di bawah ini. Kalau sudut pusat tergantung nanti tergantung apa namanya, besar sudutnya yang ini. Contohnya kayak gini. Lah, seandainya POR ini berapa derajat, yaitu sebagai patokannya kerjakan ini. Itu sama dengan kayak panjang busur per keliling lingkaran. Maksudnya gimana, Pak? Kalau kamu nyariin panjang busur, kita pakai keliling lingkaran. Kenapa? Panjang busur kan yang pinggir ini aja, PR ini. Berarti dia berhubungan dengan keliling lingkaran. Kalau luas juring, berarti kan PR yang kayak semangka tadi itu, yang warna merah kayak semangka tadi itu, berarti dia berhubungan dengan luas lingkaran. Pengerjaannya mirip, rumusnya mirip bahasanya gitu. Panjang busur berarti berapa sudutnya tadi, sudut pusatnya. Seandainya di sini 90 derajat, yo langsung ditulis
90 per 360 kali keliling lingkaran. Luas juringnya berapa? Berarti 90 derajat per 360 kali luas lingkaran. Berarti yang berbeda di sini cuman besar sudutnya aja. Kita coba ya. Lingkaran O punya sebuah juring AOB, luasnya 38,5 cm kuadrat. Luas lingkaran tersebut 154. Pi-nya pakai 22/7. Tentukan besar sudut AOB. Diwalik ini langsung ini. Berarti kita dari luas juring kita disuruh nyari sudutnya dulu. Luas lingkarannya kita juga punya kayak perbandingan nih tadi. Tak besarin. Yang pertama AOB ya. Luas juring AOB ini 38,5, luas lingkaran 154. Besar sudutnya kita belum tahu, per 360. Terus karena kita punya luas juring sama luas lingkaran, berarti kita nyari besar sudutnya ini. Kita kalikan silang, 360 kali luas juring per luas lingkaran. Kita kalikan silang aja dari sini ke sini. Berarti nanti luas juringnya 38,5 kali 360 derajat. Kita bagikan dengan 154. Ketemunya 90 derajat. Kayak gitu aja. Yang kedua suruh nyari panjang busur kalau nggak salah tadi. Luas lingkarannya pakai PR kuadrat, berarti kalau panjang busur kita berhubungan dengan apa tadi? Keliling lingkaran ya, keliling lingkaran. Jadi kita nyariin pi-nya dulu, dari pi nanti kita baru nyariin keliling lingkaran, baru panjang busur. Luasnya dulu kita nyari pi, berarti pi r kuadrat 22/7 kali r kuadrat. Kita pindah ruas, perkalian jadi pembagian ya, atau dibalik langsung kali silang. 154 dikali 7 dibagi 22, ketemunya 49. Itu masih r kuadrat. Berarti r-nya kita akar. 49 diakar berarti jadinya 7. Keliling lingkarnya apa? Kita pakai pi di sini. Berarti 2 pi r. Oh, pakai r jari-jari maksudnya. 2 kali 22/7 kali 7. Kenapa pakai 22/7? Karena di sini 7 jari-jarinya bisa kita coret. Berarti tinggal ngalikan 2 kali 22, jadinya 44. Panjang busurnya, nah, kan tadi kita udah punya 90 derajat. Per 360 dikali keliling lingkaran, barusan kita punya 44. 90 sama 360 kita coret, dibagi 90 semua, jadinya 1/4, dikali 44, jadinya 11 cm, ya gitu. Ini contoh lagi. Bu Bella punya kue permukaannya berbentuk lingkaran padat berjari-jari 14. Kuenya dipotong menjadi 6 bagian berbentuk juring yang sama luas. Tentukan luas potongan kue. Nah, ini kan nyariin luas potongan, berarti kan pakai luas juring. Luas juring rumusnya sudut pusatnya berapa derajat dibagi 360 kali luas lingkaran. Kita kan masih belum punya sudutnya. Sudutnya awalnya kan karena satu lingkaran penuh 360, berarti karena dibagi 6, ya wes bagi 6 bagian kan, jadi 60 derajat. Kita sudut udah punya, tinggal luas lingkaran kita belum punya. Di sini ada jari-jari, berarti kita pakai pi r kuadrat. 22/7 kali 14 kali 14, kita coret 14 sama 7, 2 ya. Berarti 22 dikali 2, 44, dikali 14, ketemunya 616. Setelah itu kita tulis dulu 60 per 360 dikali 616. 60 sama 360 bisa kita coret, dibagi 60 semua, jadi 1/6. Kita kalikan 616, ketemunya segini, koma-komaan. Kalau panjang busur sama luas juring masih gampang. Yang luas tembereng ini agak lumayan nih. Contohnya kayak gini. Jadi luas tembereng kan yang dibatasi panjang busur sama tali busur sama busure ya.
di sini membentuk segitiga. Jadi cara pengerjaannya nanti kalau nyariin luas tembereng, kita cari luas juring dulu, habis itu kita kurangi segitiga yang ini. Kita coba ya. Besar sudut AOB, sudut pusatnya 60 derajat. Jika panjang tali busur AB-nya ini, tali busur ya, berarti yang bawah ini ya, yang lurus AB-nya itu 6, maka tentukan luas daerah yang diraster, yang diarsir maksudnya. Berarti kita bisa ngerjain apa dulu? Mau nyari apa dulu? Nyari luasnya segitiga boleh, nyari luas apa nama ini? Luas juringnya tadi boleh. Untuk nyari luas temberengnya. Di sini kayak ngerjain segitiga dulu ini. Dia membagi dulu. Oh, Pitagoras dulu ini. Di sini segitiga kita butuh luas alas kali tinggi ya. Setengah luas alas kali tinggi. Alasnya AB, tingginya apa ini? OP. Kita masih belum punya OP. Kalau AB kan kita punya 6, OP kita belum punya. Yang ini. Kita bisa pakai Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku ya. Kita pakai yang kanan aja. OPB, kita fokusnya OPB. Berarti PB setengah AB ya yang tadi ya. 6 bagi 2 berarti 3. Nah, sekarang kita nyari OP. OP ini berarti yang pendek karena yang paling panjang itu yang dilihat siku-siku yaitu 5. Jangan lupa kalau punya triple Pitagoras gampang malah ini. 5, 3 berarti pasangannya 4. Kita udah punya OP berarti 4. Sekarang kita nyariin kalau luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tadi 6, tingginya tadi 4. Berarti setengah kali 6, setengah 6 3, 3 kali 4, tingginya 4 kan ya. 3 kali 4 12. Kita udah punya segitiganya. Nah, ini. Alasnya tadi 6, tingginya 4 yang barusan pakai triple Pitagoras. Berarti ketemunya 12. Kita nyari luas lingkaran. Karena tadi diketahui itu kayaknya ada yang salah ini. Harusnya pakai PR kuadrat, tapi di sini bukan 5, ini 6 tadi ya. Jari-jarinya bukan, bener nih. Yang 6 tadi itu kita kembalikan gambarnya. Yang 6 tadi itu AB ya, bukan jari-jari. Jari-jari dari pusat ke pinggir, bener itu tadi. Jari-jarinya pakai 5 kuadrat. Jadinya kita ya terpaksa pakai 3,14. 3,14 kali 5 kuadrat itu 25, ketemunya 78,5. Nah, sekarang kita nyari luas juring. Luas juringnya derajatnya tadi 60 ya pusatnya ya. 60 per 360 kali luas lingkarannya 78,5. Jadi ini ketemu nih 13,083. Nah, selanjutnya dari luas juring kita kan udah punya nih luas juring yang barusan dihitung. Dikurangi luasnya segitiga tadi 12. Baru ketemu. Nih, luas juringnya tadi kan ini 13,083 dikurangi luas segitiga 12. Berarti 13 kurangi 12 tinggal sisa 1 ya, 1,083. Itu cara nyari luas tembereng. Udah, sekian dari Pak Dendi. Sementara materi yang kita bahas tentang itu saja. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat ilmunya. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau ditanyakan, dan juga yang penting subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.